Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang kami hormati serta para pemirsa di Facebook Ngaji Ramadan di Puswa, Pusat Studi Fatwa Institut Pesantren Nurul Falah. Insyaallah akan segera kami mulai. Untuk itu izinkan sebelum kita mulai, mari bersama kirim bacaan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, tabi'in, muhaddisin, mufassirin, fuqaha, al-amilin, para guru. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pada sore hari ini di part kedua atau sesi kedua kami akan membaca kitab I'malul Maslahah fil Waqfi karya Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayyah. Ini di halaman 23, insyaallah sampai nanti halaman 29, yaitu mengenai ta'riful waqfi inda fuqaha wa inda Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayyah. Al-waqfu huwa al-habsu. Jadi secara bahasa wakaf itu sama dengan al-habsu. Ini dijelaskan huma lafdhani mutaradifani yu'abiru bihimal fuqaha an madlulin wahidin wa in kana ar-rasa yara an al-waqif aqwa fit tahbis. Jadi ada dua lafal yang memiliki makna yang sinonim sama, yaitu al-waqfu dan al-habsu. Dan para fuqaha menggunakan dua lafal tersebut untuk memberikan pengertian wakaf maupun al-habs. Jadi mungkin secara makna yang mudah kita dapatkan atau yang mungkin yang sangat mendasar, al-waqfu itu artinya berhenti atau menghentikan sesuatu dengan maksud agar terjaga harta tersebut dengan baik, yang harta tersebut memiliki manfaat, bisa digunakan oleh manusia tanpa mengurangi atau menghilangkan asli harta tersebut. Ini al-waqfu. Sementara al-habsu di sini ialah ngeker atau menjaga. Mungkin di sini memiliki makna yang sama, yaitu al-habsu ini artinya menjaga atau mereksa harta agar tetap menjadi bermanfaat, tetap baik walaupun sang pemilik telah wafat, sehingga atas kemanfaatan harta tersebut tetap bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk manusia, dan pahala tetap mengalir kepada pemiliknya.
Namun ada sedikit yang berpandangan bahwa kata al-waqfu dan al-habsu itu lebih kuat menggunakan kata al-waqfu dari segi menjaga, dari segi merawat, sehingga banyak beberapa ulama telah menggunakan al-waqfu ini sebagai suatu nama lembaga yang di situ sekiranya kegiatan pengelolaan wakaf bisa lebih leluasa dengan baik, dengan memperhatikan kemaslahatan dan dengan memperhatikan tujuan dari disyariatkannya wakaf. Kemudian Syekh Mustafa Al-Ghulayani menuturkan dalam definisi wakaf, wa itlaqu alama wuqifa fa yuqalu hadha waqfu fulanin ay azawat al-mawqufah fa yakunu fa'lan bimana maf'ul wa kanasjin bimana mansuj wa itlaqu alal masdar wa huwa aiqta. Syekh Mustafa Al-Ghulayani memberikan ketegasan bahwa al-waqfu itu memiliki dua makna, yakni makna maf'ul, yakni sesuatu yang diwakafkan atau benda-benda yang diwakafkan, dan juga memiliki makna sifat, yakni masdar al-i'ta, yakni pemberian. Jadi mungkin di sini sesuatu hal yang memiliki keterkaitan, yakni sifat i'ta, ini pemberian, maka bahwa wakaf tersebut ini karena pemberian dari wakif, ini tentunya pemberian ini yang bersifat abadi, harapannya seperti itu dari seorang wakif. Dan di satu sisi bahwa harta yang diwakafkan ini tetap sifatnya sebagai benda wakaf, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihilangkan. Ini mungkin disebut al-mauquf. Jadi sangat detail sekali dalam definisi tersebut. Ketika kita mampu memahami atau mendalami maksud dari tahdid atau batasan atau pengertian tersebut. Nah, itu tadi dari segi bahasa memang al-waqfu bimana mauquf atau al-waqfu bimana i'ta. Kemudian beberapa fuqaha telah menetapkan definisi wakaf sebagai bentuk definisi istilah yang nanti di situ dalam operasionalnya dalam pengelolaan wakaf akan menjadi jelas dan mengharapkan bisa berjalan sesuai dengan arahan atau maqasidus syariah atau sebuah kemaslahatan. Ya, tentunya para fuqaha ini telah berijtihad di dalam menyusun ta'rif wakaf dengan harapan generasi berikutnya ini mampu mengoperasionalkan atau mampu mengelola wakaf, di mana wakaf yang ia kelola ini sesuai dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Syekh Mustafa Syekh Abdullah bin Mahfud bin Tayyah ini menuturkan beberapa definisi yang telah yang telah dituangkan dalam kitabnya. Yang pertama, Ibnu Arafah ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah i'ta'u manfaati syai'in muddata wujudihi laziman baqa'uhu fi milki mu'tihi walau taqdiran. Ini i'ta. Nah, ini tadi sifat dari kata masdar tadi, i'ta, ini pemberian sebuah kemanfaatannya benda pada masa wujudnya secara pasti, ya, tetap pasti ketetapannya tanpa berubah, tanpa hilang, ya, tanpa dipindahkan kepemilikannya.
ini sebagai bentuk kepemilikan pemberi atau wakif, walau takdiran. Ini walaupun di situ ini sudah diserahkan kepada nadir untuk mengolah harta wakaf tersebut. Jadi ta'u manfaati syai'in muddata wujudihi, jadi memberikan kemanfaatan suatu benda selama benda itu wujud, dan dengan harapan ini bisa ditetapkan. Apa yang telah disusun oleh Faqih Ibnu Arafah ini sama dengan definisi yang telah ditetapkan oleh Ibnu Abdus Salam. Ini juga seorang faqih dan juga seorang usuli. Ini memberikan pengertian yang mirip dengan apa yang telah disusun oleh Ibnu Arafah, yaitu dalam bahasa Arabnya i'ta'u manafi' ala sabili ta'bid. Ya, i'ta' pemberian, manafi' beberapa kemanfaatan. Ini jadi harta-harta wakaf ini dikelola supaya memberikan kemanfaatan ala sabili ta'bid, dengan cara ta'bid itu keabadian. Ini dana abadi, di mana sebagaimana yang ada dalam hadis, habis aslaha wasabbil samrotaha. Jadi harta wakaf itu dikelola pokoknya sehingga nanti akan membuahkan, dan buahnya itu nanti disabilkan atau ditasarufkan atau didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima bantuan tersebut. Karena wakaf ini juga sebagai bentuk ta'awun, untuk pertolongan dalam kebaikan dan juga dalam hal ketakwaan. Karena itu ini nadir setidaknya di dalam mengelola wakaf ini ketakwaan ini menjadi prioritas yang diutamakan dalam pengelolaan wakaf. Ya. Kemudian Shahibud Dardir di kitab Aqrabil Masalik, ini seorang fuqaha dari Hanafiyah. Nah, ini juga memberikan pengertian bahwa wakaf ialah ja'lu manfaati mamlukin walau bi ujratin au ghillatihi limustahiqin bisighatin muddati ma yarahul muhbis. Ya. Ini ja'lu manfaati mamlukin, membuat kemanfaatan sesuatu yang dimiliki walau bi ujratin, walaupun dengan upah, au ghillatihi, atau kekayaan dari harta yang dimiliki tadi untuk penerima. Ini penerima bantuan, jadi orang-orang yang membutuhkan demi kebaikan agama Islam. Isi ghati muddatin yarahu al-muhbis. Ini tentu disesuaikan dengan syarat dari orang yang mewakafkan atau orang yang mengeker atau memelihara hartanya di lembaga wakaf. Oleh karena itu nanti apakah ini nanti harus diteliti. Ini nanti jenis wakafannya, ya, para hartanya apanya, ini nanti harus ada semacam akadnya. Ini harus ditetapkan dengan dengan ketentuan yang berlaku. Apakah nanti itu secara ta'yin dalam akadnya, atau mungkin itu secara umum nanti diserahkan oleh pengelola wakaf, atau yang kalau ta'yin ini sesuai dengan harapan muhbis. Ini nanti ada semacam dalam akad itu secara mutlak atau secara batasan, atau ada takyid.
Berikutnya Imam Abu Hanifah dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin juga memberikan pengertian bahwa wakaf ialah habsul ain ala hukmi malikil waqif wa tasadduq bil manfaati. Jadi habsul ain ini memelihara benda yang wujud sebagai bentuk tanggung jawab dari kepemilikan seorang wakaf dan menyedekahkan kemanfaatan harta tersebut. Habsul aini ala hukmi malikil waqif ala hukmi milkil waqif wa tasadduq bil manfaat. Kemudian selain dari madhab Hanafi, madhab Hambali, ya, juga Syafi'i tadi, ini madhab Hambali dalam ilmu qudamah ini di sini memberikan penjelasan pengertian, yakni pengertian wakaf ialah tahbisul asli wa tasbilus samrah. Ini dalam pengertian ini seperti nas yang ada dalam hadis, sebagaimana Imam An-Nasai di dalam sunannya meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar bilafdihi, yaitu qaulu sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar saat Umar menerima bagian dalam peperangan Khaybar. Ini dawuhipun Rasulullah, habis aslaha wasabil samrataha. Ini dijaga pokok harta tersebut dan buatlah hasil dari harta tersebut untuk kemanfaatan fisabilillah. Demikian beberapa fuqaha salafun salih yang telah menetapkan pengertian wakaf secara istilah. Kemudian Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayah menetapkan wakaf ini sebagai bentuk kesimpulan yang tentu ini melihat kondisi saat ini di era modern, di mana wakaf ini beliau gambarkan sebagai berikut: al-waqfu muassasatun azimatun tatajalla fiha hikmatu hadhihi syari'ati rabbaniyatil khalidati fi tarsikhi asasi ta'awuni baina afradil mujtama' wa ri'ayati ahlil khasasah wal faqah hatta qabla ayyujadu fahiya fid dunya rasidun lil ajyal al qadimah walil waqifina sadaqatun jariyatun yajri 'alaiha ajruha wa yudakhiru lahum zakhruha fa yatalaquna ruhaha fil kubur wa yaumil hasyri wan nusyur. Beliau Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayah menetapkan bahwa wakaf itu merupakan lembaga yang besar. Ini baik lembaga yang dikelola pemerintah maupun lembaga yang dikelola oleh ormas ataupun lembaga yang dikelola oleh tokoh masyarakat, di mana dengan adanya lembaga wakaf yang resmi, yang amanah, yang profesional, maka akan dapat dirasakan hikmah pensyariatan wakaf yang tentu itu telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syariat Islam yang khusus, dan sebagaimana penilaiannya Imam Asy-Syafi'i bahwa wakaf ini khusus untuk umat Islam karena sebelum Islam tidak ada istilah wakaf, di mana tugas wakaf itu ialah fitarsyikh asasi ta'awun,
Jadi mempersiapkan dasar-dasar saling membantu, saling menolong antara anggota masyarakat khususnya Islam. Kemudian wariayati ahlil khosasa wal faqah, menjaga atau ya menolak, ya menjaga atau menjauhkan adanya orang-orang yang kesusahan, kesulitan, sehingga ini dapat diantisipasi jangan sampai terjadi. Demikian peran lembaga wakaf cukup besar di dalam mengemban amanah syariat Islam, yaitu agar terjadinya gotong royong, terjadinya saling membantu antar anggota masyarakat, karena ada sebagian di antara masyarakat yang orang-orang yang membutuhkan, orang yang sedang tertimpa kesulitan, mungkin karena sakit atau karena musibah atau karena karena bencana alam. Hal-hal ini mungkin saja terjadi, maka bagi orang-orang yang memiliki kekayaan yang berkecukupan, selayaknya menyisihkan hartanya untuk diwakafkan. Dan di situ wakaf wahya fitun ya rasidun lil ajyal al qadimah. Di sini digambarkan bahwa manfaat wakaf di dunia ini sebagai pintu kesuksesan untuk generasi-generasi yang akan datang, ya. Generasi-generasi kita ini akan merasakan manfaat dari adanya wakaf. Dimungkinkan dari generasi berikut nanti ada yang mungkin mengalami kesusahan, kesulitan dalam hal biaya belajar, atau dalam hal modal kerja, atau dalam hal mengembangkan lembaga pendidikan, atau dalam hal mengurus masyarakat. Nah, ini penting. Dan wakaf yang di dunia ini bisa berjalan dengan baik, dikelola dengan amanah, maka orang-orang yang wakaf tersebut mendapatkan sedekah jariyah, mendapatkan pahala yang terus mengalir pada dirinya, yang tentu akan dia rasakan saat hidup atau mungkin nanti setelah wafat. Bahkan rohnya juga akan merasa bahagia, karena walaupun ia telah meninggal, walaupun ia telah masih di kuburan, ternyata amal yang ia lakukan di dunia sebagai sedekah jariyah tetap mengalir walaupun ia dikubur, dan bahkan nanti di hari hasyr, di hari kebangkitan, dan di hari nanti ketika orang diminta pertanggungjawaban. Nah, dari sini Rasulullah SAW menyebut wakaf sebagai sedekah jariyah. Maka dalam kitabnya Syekh Abdullah Muhammad bin Mahfud bin Bayah menerangkan, walihada samaha Rasulullah SAW sedekatan jariyatan. Dan ini sesuai dengan hadis sahih, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas, sedekatun jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ini artinya jika ibnu Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 amal tersebut, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang mengalir atau dikenal dengan wakaf, atau amal jariyah,
Yang kedua berupa ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tua atau orang tuanya tadi. Kemudian Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayah menuturkan, wa fussiratil shadaqatul jariyatu bil waqfi wa qad qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa ghairuhu innal waqfa min khasa'isi hadhil ummah wa innahu lam yakun ma'rufan qabla al-Islam. Jadi sedekah jariyah ini ditafsiri dengan makna wakaf. Dengan demikian Imam Asy-Syafi'i telah mengukuhkannya bahwa wakaf merupakan kekhususan umat Islam, dan sebelum agama Islam ada, wakaf tidak begitu dikenal, dan jadi mulai dikenal ini saat agama Islam ini ada. Untuk itu mari kita merenungkan atau membaca sejarah atau biografi Rasulullah SAW, biografi Khulafaur Rasyidin, biografi sahabat yang ada di Madinah, di mana Rasulullah, sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, dan juga sahabat-sahabat yang lain telah mempraktekkan, telah berwakaf, sebagaimana Imam Malik menuturkan kegiatan wakaf tersebut sebagai bentuk jawaban atas Abu Yusuf, ya, ini muridnya Abu Hanifah yang mungkin mempertanyakan pensyariatan wakaf. Nah, ini seandainya beliau tahu biografi tersebut, tentu wakaf ini akan menjadi sesuatu yang dia pahami dengan baik. Kemudian wantasharatil awqaf fil alam al-islami hatta iqtada amru fi akhir qarnil awal al-hijri insya'ati wal khas bil awqaf. Ya. Jadi diawali oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para khulafa dan diikuti para khulafa rasyidin dan juga diikuti para sahabat, maka wakaf-wakaf di dunia Islam cukup telah berkembang hingga ini tercatat dalam sejarah di awal abad ke-1 Hijriah ada bangunan yakni khas di Al-Qaf sebagaimana yang dibangun oleh Qadi Ibn Namir di masa Hisham bin Abdul Malik. Kemudian lembaga-lembaga wakaf berkembang dan banyak istilah-istilah penamaan wakaf, ya, dari para nadir atau qadi, ya, yang telah menerima amanah tersebut. Wa idza kanatil maslahatu mu'tabiratan fit ta'amul ma'al mal al-mawquf wa ma'a syurutil waqif wa maqasidihi kama bayyana fi dzalkal bahas fa inna mura'ataha fi kayfiyati idaratil waqfi wal athar al-mulaimah bi tanmiyatihi wal muhafadzah alaihi Allah. Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayah melanjutkan penjelasan di kitab tersebut bahwa di dalam mengelola harta wakaf ini harus diimbangi dengan maslah mu'tabarah. Nah, ini perlu kita ingat bahwa maslahah ini ada 3 bentuk. Ada al-maslahah al-mu'tabarah, ada al-maslahah al-mulghah, dan ada al-maslahah al-mursalah. Nah, ini beliau menegaskan agar di dalam mempraktekkan atau mengelola harta wakaf ini harus dengan kemaslahatan yang diakui oleh syariat. Ya, artinya tetap sesuai dengan arti dari Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah,
jangan sampai keluar dari Al-Quran maupun Sunnah Nabawiyah. Nah ini maka pengelola wakaf ini harus memperhatikan ketetapan atau ketentuan yang telah disyaratkan oleh wakif dan tujuan-tujuannya. Dengan memperhatikan ketentuan syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan tujuannya, maka nanti di situ kita akan bisa menjaga bagaimana mengelola wakaf ini dengan baik dan bagaimana wakaf ini bisa dikembangkan dengan baik, dan tentunya menjaga harta wakaf ini menjadi tujuan utama. Wa tamasyaya ma hadhihi an-nadra al-maslahiyah allati asalnaha fi bahsina. Nah, ini bersamaan dengan penelitian kemaslahatan yang telah kami jadikan pokok bahasan kita. Maka masalah atau permasalahan-permasalahan urusan wakaf ini sebagai qadiyah ijtihadiyah atau permasalahan ijtihad yang tentu akan bermuara kepada kemaslahatan syariah yang diakui, dan kemaslahatan syariah yang diakui ini merupakan pokok asal maslahah. Ini. Ya. Beliau menuturkan wa ma'al iltifatina al-wadih ilal maslah fil hukmi fi qadayan nadir wa wadha'ifin nadhara fa inna dzalika la yakuna asasan li taghlibi aqwalil fuqaha abral usur fi aini kulli qadiyatin aw fi nadiriha wa bi ibaratin ukhra fa inna tibaral kulli la yakuna ala hisabil juz'i. Jadi kecondongan kita yang jelas, yakni kita condong di dalam mengelola wakaf untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan, sebagaimana ketetapan para nadir pengelola wakaf dan para karyawan lembaga wakaf. Ini sebagai tugas lembaga wakaf ini. Untuk menetapkan sebuah kemaslahatan, maka jangan sampai sebagai alasan dasar untuk menghilangkan beberapa pendapat fuqaha di dalam menjelaskan satu qadiyah, satu masalah atau satu bahasan yang mendapatkan kritikan dari masalah tersebut. Dengan demikian, dengan bahasa yang lain, wa bi ibaratin ukhra, sesungguhnya mengakui secara keseluruhan bukan berarti tidak mengakui sebagian dari juz. Nah ini. Jadi dengan demikian, ketika terjadi beberapa khilafiyah di dalam usul fiqh, di dalam fikih, ada beberapa ulama yang mungkin punya pandangan karena hasil ijtihadnya di dalam mengolah wakaf, mungkin di situ ketika ada kekurangannya maka jangan sampai disalahkan, jangan sampai diujikan, tetapi bagaimana kita bisa memberikan dukungan sehingga semisal nanti adanya perubahan, adanya hasil yang berubah dari ijtihadnya, kemungkinan nanti bisa diperbaiki, ya, karena itu mungkin karena
bersifat bersifat penilaian yang mungkin ya namanya di dunia ini kadang-kadang suatu ketetapan ini bisa suatu ketetapan yang ditetapkan oleh suatu manusia, suatu mufti atau suatu mujtahid, mungkin ini cocok dalam satu waktu, mungkin juga bisa mengalami perubahan di waktu yang akan datang, asalkan tidak jauh dari kemaslahatan yang diakui oleh syara. Jadi maksudnya kita memperhatikan maqasid syariah, yaitu hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul mal, hifdzul irad, hifdzul aql. Nanti di situ ini yang menjadi ukurannya nanti di situ. Inna hadhihi ta'rifat tatafiqu fil jinsi alladhi huwa al-habs wa bi ibarat ukhra tatafiqu fil mawdu' lakinnaha takhtalifu fil mahmul bahwa al-mahkum bihi alladhi huwa al-fasl bil khassah fal haddu indal munataqah yakunu bil jinsi wal fasl. Ini beliau Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayah memberikan kejelasan berikutnya tentang pengertian-pengertian wakaf yang tadi dinukil dari beberapa fuqaha. Ada sesuatu yang sesuai ini dan jenisnya, ini al-habs, ini artinya menjaga. Jadi di situ memiliki kesamaan dalam temanya, namun di dalam prakteknya atau di dalam mahmulnya atau kandungannya ini ada beberapa perbedaan. Ini ada al-fasl atau ada kekhususan. Ini kembali kepada definisi bagi mereka yang memahaminya dan mungkin dikontekskan dalam konteks yang mungkin di satu tempat atau satu waktu yang mungkin ada beberapa perbedaan yang mungkin bisa dimaklumi karena waktu, karena waktu atau karena tempatnya. Nah, ini didasarkan karena memang manusia itu hayawanun natiq. Ini hayawanun jinsun wa natiqun faslun gitu. Ini bahwa manusia memang jenisnya itu memiliki kesamaan jenis, tapi dalam hal berpikir mungkin ada yang pikiran yang tepat atau ada yang kurang tepat, mungkin di situ yang jadi perbedaan. Oleh itu harus kita maklumi, kita pahami bersama. Berikutnya Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayah menjelaskan dari kalimat tadi, walitawdihil fikrah naqul inna ta'rif al-mukhtalafah tattafiqu ala anna al-waqfa habsun lil ain wa takhtalifu ba'da dhalika fi kayfiyatihi faminhum may yara al-aina mahbusatun an milkil waqif kamalikin wa Abi Hanifah khilafan li ghairihima. Penjelasan ide di atas tentang pengertian wakaf, maka kami Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayah menjelaskan adanya pengertian-pengertian yang berbeda terhadap wakaf. Di situ memiliki kesamaan bahwa wakaf ialah menjaga harta, menjaga fisik harta di situ. Kemudian yang menunjukkan perbedaan ialah bagaimana cara mengelolanya atau bagaimana cara menghasilkan kemanfaatan harta tersebut. Nah, ini bisa karena waktu, karena tempat, ya mungkin kalau itu harta di desa mungkin beda dengan yang di kota. Jadi mungkin karena di situ kalau di desa mungkin pengelolanya atau kalau harta-harta tersebut mungkin ini sebagai tanah pertanian. Nah, ini kalau di kota mungkin bisa jadi tempat misalnya tempat yang bisa disewakan, yang nanti bisa juga menghasilkan samrohnya nanti di situ.
beliau memberikan kesimpulan bahwa ada sebagian fuqaha ini seperti Malik dan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wakaf itu ya harta, ya, jadi memelihara harta sebagaimana jadi memelihara hartanya wakif. Ini. Kemudian ada fuqaha yang berbeda dari Malik dan Abu Hanifah. Di sana berpendapat yakni jawazu tauqid kamalikin ini. Jadi adanya pembatasan, wenang membatasinya. Ini minhum mayara jawaz tauqid kamalikin wa hada ma yushiru ilahi ta'rifu aqrabil masalik. Wal muddat ma yarahu muhbis. Jadi dengan demikian menurut sebagian mazhab Maliki boleh membatasi harta wakaf tersebut karena kemanfaatannya. Jadi ya, mungkin kalau dihitung dari perawatannya atau apanya, jadi misalnya ada wakaf mobil ini, jadi mobil itu maka semakin lama usianya maka semakin banyak perawatannya. Lah mungkin di situ nanti bisa diremajakan mobilnya. Nah ini yang mungkin tapi kalau tanah ya tetap selamanya memiliki fungsi. Oleh karena nanti harus dilihat harta yang diwakafkan kepada nadir wakif ini. Maka dengan demikian innatifakum fit tahbis nasyun anil hadis as-sahih. Jadi kesepakatan fuqaha di dalam menjaga harta ini bermula dari hadis habis aslaha wasabil samrotah di situ. Adapun perbedaan di dalam pengelolaannya atau pemanfaatannya atau pemberian pemenangnya ini bermuncul dari ijtihadnya masing-masing fuqaha yang tentu karena kondisi tempat dan juga karena waktunya. Karena wajar kalau ada perbedaan-perbedaan. Nah ini beliau Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayah memberikan penjelasan amal ikhtilafat al-ukhra fanasyiatun an ijtihadatihim fi tabi'ati hada tahbis hal huwa ikhrajun an milkil waqif aw ibqa'un lahu ala dhimmatihi. Jadi di situ ada sebuah pertanyaan yang dimaksud tahbis menjaga itu menjaga harta wakaf sebagaimana yang telah dikeluarkan Malik pemiliknya wakif, atau di situ memelihara sebagai zimmah ya tanggungannya. Jadi mungkin di situ ada ain atau nanti ada zimmah di situ. Nah ini yang menjadi perbedaan. Maka kalau ainnya ya jelas mungkin ya sulit untuk mungkin kalau tanah tetap ain, tapi kalau tadi misalnya mobil ini sebagai gambarannya kalau sudah fungsinya kurang dan banyak pembiayaan ya tentu ini tadi zimmah. Oleh karena itu nanti harus dipilah-pilih qad la natawaqafu ma hadil masail ila biqadri ma takhtumu ala qad ta'sil maslah kita amal ma'al waqfi lahiqan. Jadi dengan demikian apakah yang menjadi ukuran itu ain ya benda fisik benda atau tanggung jawabnya. Nah ini kembali kepada ukuran tadi pengaruhnya kepada kemaslahatan. Jadi benda itu seperti tanah tetap memberikan banyak kemaslahatan. Nah kalau misalnya mobil yang mungkin sudah waktunya banyak perawatan ya tentu nanti di situ masanya kurang juga akan menjadi beban. Nah, oleh karena itu mungkin bisa diremajakan. Ini jadi pemahaman saya, mudah-mudahan benar. Ya, kemudian sumber hukum pensyariatan wakaf ini apa yang telah diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis an Ibnu Umar anna Umar asaba aradan min ardi Khaybar. Jadi sesungguhnya sahabat Umar bin Khattab ini menerima bagian tanah dari Khaybar karena keberhasilannya. Kemudian beliau matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asabtu bi Khaybar ardon lam usib malan qattu.
nafsun indi minhu fama ta'muruni. Faqala in syi'ta habista aslaha wa tasaddaqta biha. Maka Rasulullah dawuh, nah ini jika Anda menghendaki ya habista aslaha, maka wakafkan pokoknya dan maka sedekahkan hasilnya. Maka fatasaddaqa biha Umar ala tuba wala tuhab. Nah, jadi dengan demikian Umar menyedekahkan jariah atau mewakafkan tanah tersebut sebagai bentuk sedekah jariah Umar dengan memberikan syarat tanah itu jangan dijual dan jangan dihibahkan. Maka dengan ini sebagai bentuk takyin, jadi harta wakaf yang sudah ditakyinkan. Oleh karena itu pengelola wakaf harus amanah di dalam mengemban amanah dari wakif. Jadi harta wakaf tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan, apalagi diwariskan. Ya, kemudian dari hadis di atas ada yang diriwayatkan dari Asy-Syaikhan dan Anasin anak Abu Talha qala ya Rasulullah innallah yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini sahabat Talha matur Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menghentikan dawuh lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini wa inna ahabba amwali ilayya bayroha. Ini jadi sesungguhnya Abu Talha itu memiliki harta yang sangat disenangi, yaitu bayroha. Wa innaha shadaqatun lillah arju birriha wa dhukhriha indallah. Kemudian beliau memutuskan tanah bayroha ini disedekahkan atau diwakafkan kepada Allah, dan ia mengharapkan kebaikan dari sedekah jariah tersebut dan pahala-pahala dari Allah. Ya. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah faqad dzalika malun rabih marratain. Jadi dengan demikian beliau Abu Talha mempraktekkan mewakafkan harta yang disenangi, yaitu bayroha, sehingga harta itu merupakan harta yang bisa memberikan keuntungan berlipat. Ini. Kemudian waqad sami itu ara antaj'ala bil aqrabin. Dan beliau Abu Talha juga mendengar orang-orang yang berwakaf sedekah jariah ini termasuk orang-orang yang dekat akrobin ini. Kemudian Abu Talha juga mempraktekkan membagikan harta kekayaannya kepada akrabnya, saudara-saudaranya, saudara kerabatnya, dan anak dari pamannya. Demikian banyak hadis yang menuturkan tentang beberapa wakafnya Rasulullah, beberapa wakafnya khalifah dan juga sahabat-sahabat Rasulullah. Dan Imam At-Tirmidzi memberikan statement la na'lamu baina as-sahabah wal mutaqaddimin min ahli ilmi khilafan fi jawazi waqtil aradin. Jadi kami tidak menemukan sahabat-sahabat atau orang yang terdahulu yang berilmu khilaf tentang atau ingkar tentang wenangnya wakaf tanah. Demikian pengajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pahami menjadikan ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Nasallallahu al khaira wal manfaah. Ahtadim wa aqulu al-afwa minkum katsir wa nahtadim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.